Faslun arkanuhu salah satu asya. Rukunnya, jadi yang harus dikerjakan di dalam puasa itu ada 3. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam Ta'lim yang khususkan mengkaji kitab Safinatun Najah. Tapi sebelumnya mari kita mengirimkan doa, mengirimkan Al-Fatihah untuk muallif kitab ini, yaitu Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Khadrami. Ila khatamil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila ruh almarhum Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Khadrami wa ila usulihi wa furu'ihi wa ajdadihi wa jaddatihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نفعنا الله بعلومه آمين ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang faslun, satu fasal, syurutu sihhatihi, syarat-syarat sahnya puasa. Jadi untuk memahami syarat sahnya puasa itu kita bantu dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan seperti ini. Siapa yang sah puasanya? Nah, pengarang ini ya memberikan 4 bagi orang-orang yang ingin sah puasanya. Jadi 4 syarat yang harus dipenuhi bagi shaim, bagi seseorang yang ingin puasanya itu menjadi sah. Sah secara fikih ya, bukan sah secara pahala. Artinya kalau fikih sah secara fikih itu artinya begini. Seorang telah memenuhi syarat sah fikih itu, dia tidak harus mengulang lagi atau mengkodoknya ya. Walaupun si shaim itu dia itu masih melakukan dosa-dosa gitu. Dosa-dosa itu dosa-dosa ngomongin orang, ghibah segala macam. Secara fikih dia itu sah. Jadi tidak harus mengkodoknya gitu. Tetapi puasanya tanpa makna, nggak ada ininya, nggak ada nilainya di sisi Allah gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah siapa saja yang sah ya puasanya. Yang pertama Islamun, jadi ada 4 ya. Surutu sihhatihi, syarat sahnya puasa itu arba'atu asya, ada 4. Yang pertama Islamun, Islam. Jadi Islam entah itu sholat atau enggak ya, sebatas dia itu membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sudah dianggap Islam. Maka ketika dia puasa, walaupun dia enggak sholat, ya secara fikih dia sah gitu. Yang kedua adalah aqlun, tentu berakal ya. Kita kan tahu rufi'al qalamu an salasin, kolam itu ataupun catatan amal itu diangkat dari 3 orang, di antara sobi, orang anak kecil, terus orang hilang akal dan gila. Nah, yang 3 itu
tidak diwajibkan puasa karena kewajibannya menjadi hilang ya. Nah, kalau aklun berarti orang yang punya akal. Misalnya kalau orang yang sudah pikun bagaimana gitu, ketika puasa ya tidak sah ya karena dia itu tidak dikategorikan tidak mempunyai akal. Orang pikun ya. Nah, orang pikun, orang yang stroke, orang yang stroke masih ingat. Orang yang apa namanya? Koma gitu ya, gegar otak sampai berbulan-bulan itu tidak sah puasanya gitu. Ya bagaimana sah, dia nggak tahu kapan mulainya niatnya kan gitu. Ya. Yang kedua aklun. Wanaqaun dan apa namanya? Suci min nahwi haujin dari seumpama haid. Jadi ada darah yang keluar dari kemaluan perempuan semacam itu gitu. Haid nifas, maka semacam haid itu dia tidak kalau ada yang keluar dari perempuan semacam haid itu ya itu tidak sah puasanya. Yang selanjutnya adalah terakhir wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaumi. Wa ilmun dan mengetahui bikaunil waqti dengan adanya waktu puasa. Jadi bulan ini adalah bulan puasa, dia mengetahui oh ini waktunya puasa gitu. Nah, kalau nggak mengetahui misalnya gimana? Ada orang yang yaitu tadi yang tidak tahu karena akalnya itu rusak ataupun sedang koma itu ya tidak sah puasanya gitu ya. Qabilan lisaumi ya, menerima atau fisiknya itu qabilan, siap lisaumi untuk puasa. Jadi artinya fisiknya itu kalau siap untuk berpuasa ya sah. Kalau enggak siap ya tidak sah gitu. Seperti contohnya gimana? Contohnya ada orang tua gitu ya. Orang tua wah kayaknya susah bener atau berat banget untuk puasa ya. Ya dia sebenarnya enggak siap gitu untuk berpuasa. Makanya diganti dengan fidyah gitu. Oke. Itu 4 syarat ya, 4 syarat sahnya puasa. Jadi pertanyaannya siapa yang sah berpuasa? Pertama adalah Islam ya. Islam baik sholat atau enggak itu secara fikih dia puasa memenuhi syarat dan rukunnya ya, itu dia sah. Terus kemudian kedua adalah berakal mengetahui. Jadi saya sampaikan ada 3 orang yang diangkat catatannya itu ya, diantaranya adalah orang anak kecil, terus hilang akal dan orang gila gitu ya. Ya. Harus berakal. Kemudian wanaqaun min nahwi haidin dan suci dari semacam darah haid itu, nifas segala macam. Dan wa ilmun mengetahui dengan adanya waktu qabilan lisaumi, siap atau secara fisik dia itu siap untuk berpuasa. Nah, pasal selanjutnya syurutu wujubihi, syarat wajibnya puasa. Jadi siapa yang diwajibkan berpuasa? Ya, di kitab ini mu'allif bilang khamsatu asya, ada 5 orang. Pertama adalah Islamun. Jadi seorang Islam itu pasti wajib melakukan atau mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Jadi rukun Islam itu kan ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah ya, anna Muhammadar Rasulullah. Terus salat, puasa. Nah, ini puasa nih. Jadi orang Islam ya karena rukun Islam itu ada 5, ya dia ini berpuasa itu menjadi kewajiban. Yang kemudian wataklifun dan beban. Beban itu artinya menurut Islam ya, menurut Islam itu ada seseorang remaja putra itu ketika sudah bermimpi basah, dia secara Islam itu sudah mampu untuk menanggung taklif. Taklif itu beban ya. Menanggung semua syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau batasannya kalau untuk laki-laki adalah mimpi basah.
Jadi umur sekitar 11 sampai 15. Nah, ketika laki-laki itu, remaja putra itu sudah mimpi basah, dia oleh Islam itu dianggap mampu untuk menanggung beban, ya, taklif itu mukallaf makanya disebutnya syariat-syariat Islam. Ya, untuk perempuan itu namanya haid, ya. Jadi tandanya remaja putri mampu untuk menanggung beban syariat itu ya haid itu. Makanya bagi kita orang tua itu sebenarnya membekali anak itu sebelum haid itu, gitu. Membekali pengetahuan agama sebanyak-banyak itu sebelum haid itu. Jadi remaja putri ketika umur 9 atau 10 tahun ketika memasuki masa haid, dia sudah siap semuanya gitu, menanggung dosa, mendapatkan pahala dari konsekuensi amalnya itu. Jadi makanya bagi kita mungkin sekarang orang tua sekarang lebih cenderung untuk membekali anak-anak kita umur yang sebelum haid itu dengan kelas matematika, bahasa Inggris dan seterusnya itu sebaiknya diiringi juga dengan pengetahuan agamanya, sehingga si anak itu, anak remaja putri itu sebelum dianggap sanggup untuk menanggung beban syariat itu, dia udah siap secara keilmuannya gitu ya. Ya, wa taklifun. Kemudian wa itaqatun. Wa itaqatun itu mampu, ya. Ingat di dalam kitab Al-Milal wan Nihal itu disebutkan, ya, al-Islamu itu suhulatut tasyri'. Suhulatut tasyri' itu artinya penerapan syariat-syariat Islam itu mudah. Islam itu adalah suhulatut tasyri', mudah dalam penerapan syariahnya. Mudahnya gimana? Misalnya sholat, ya. Kamu wajib sholat. Nah, rukunnya apa? Kamu harus berdiri. Kalau tidak mampu, ya kamu harus duduk. Kalau tidak mampu, ya tiduran, ya. Kalau tidak mampu lagi tiduran, ya dengan kedip mata aja di hati. Karena ingat ya, nahnu nahkumu, ya, bizawahir, kami menghukumi yang zahir, wallahu, ya, Allah ya nahkumu bisarair, Allah menghukumi dengan sarair, dengan hal-hal yang batin. Jadi kalaupun kita sholat dengan hati kita, Allah bisa menilai, gitu ya. Jadi balik lagi bahwa Islam itu adalah suhulatut tasri', mudah dalam penerapan syariahnya. Jadi tidak harus harus A terus, tidak, mudah banget gitu ya. Terus kemudian apa? Wa basatatul aqidah. Jadi sederhana dalam sistem kepercayaannya aja. Jadi ya Islam itu hanya rukun iman itu aja 6, udah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman pada hari akhir, dan qada-qadat. Itu aja, simple, sederhana gitu. Kita harusnya sangat bersyukur pada Allah, kita itu diberikan iman, ya, diberikan Islam, itu adalah nikmat yang terbesar dalam hidup kita gitu. Mari kita jaga, kita perdalam pengetahuannya tentang iman dan Islam itu. Ini hari ini kita usaha untuk memperdalam pengetahuan kita akan Islam dan iman. Ini sebagai tanda syukur akan karunia yang Allah berikan berupa Islam dan iman, gitu ya. Jadi kembali lagi itaqah itu mampu, ya, mampu mengerjakan puasa. Jadi di hadis lain bilang, ya, ittaqullaha mastata'tum. Jadi takwalah kepada Allah, ya, takwalah kepada Allah sampai batas sekemampuan kamu. Saya batas kemampuan takwanya segini. Itu setelah berusaha, ya, sekeras tenaga mencapai titik teratas kita dalam bertakwa kepada Allah sekian. Kamu mungkin berbeda, mungkin lebih tinggi dari saya, gitu.
Sahabat, apalagi Nabi Muhammad, ya, sahabat tuh ya, coba sholat tuh sahabat Ali itu ketika habis perang dia tertancap banyak panah itu. Nah, dia minta pada sahabatnya untuk mencabut anak panah itu dari tubuhnya itu ketika sholat. Coba bayangkan, sampai level bertakwanya sahabat Ali karramallahu wajhah itu sholatnya sampai segitu gitu, khusyuknya sampai segitu. Nah, kalau Islam itu menerapkan level seperti ini, ya kita tidak akan mampu gitu, ya. Jadi artinya itu Allah sangat menghargai usaha kita mencapai dalam titik tertinggi kita dalam bertakwa kepada Allah. Maka ada hadis Nabi kan bilang ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sampai tingkat sekemampuan kamu, paling atas ya. Jadi ya, gitu. Kalau kamu misalnya sholat tarawih misalnya mampu untuk 20, ya kerjakan 20 gitu. Ya. Kalau misalnya sudah tua karena punya kewajiban lain gitu, kerja apa segala macamnya, udah 8 aja, atau karena pandemi gitu 8 aja, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sama sekali. Jadi Islam itu sangat luas, dinamis ya, sangat mudah dikerjakan gitu ya, nggak neko-neko gitu ya. Jadi kemampuan kamu misalnya puasa, nah kalau puasa, kalau bagi yang sedang perjalanan ya, karena nanti kalau puasa tuh biasanya tekanan ini tuh, tekanan darahnya itu fluktuatif gitu, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa ya kan, seperti itu. Jadi sekali lagi, tokoh di sini adalah itokoh, itu adalah kemampuan kita. Allah sangat aware ya, sangat prihatin pada kita, sangat tahu kemampuan fisik kita gitu ya. Kalau tidak mampu ya nggak apa-apa, nggak puasa gitu. Seperti para syekh atau yang sudah ajuz yang di bahasa Arabnya itu, atau yang wanita yang tua renta tuh yang sudah nggak puasa ya nggak apa-apa, sudah nggak kuat, nggak diwajibkan kamu harus ini gitu. Jadi kalau dia tidak mampu berarti tidak wajib puasanya. Kemudian wasihhatun, dan sihat, ya, wa iqamatun, dan mukim. Ya, mukim itu tidak musafir. Jadi syarat wajibnya, siapa yang diwajibkan berpuasa? Pertama adalah Islam. Jadi Islam selama dia itu membaca syahadat, ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul, itu dianggap sudah puasa, sudah wajib melakukan puasa. Wa taklifun, ya taklif tadi beban, yaitu untuk remaja laki-laki adalah umurnya sudah mimpi basah. Kalau perempuan adalah haid. Makanya para hadirin ini untuk membekali anak-anaknya sebelum masa taklif tadi gitu ya. Sebelum masa taklif datang, dibekali dengan pengetahuan agama sebanyak mungkin ya. Atau dicontohkan oleh kita gitu, cara perilaku gitu, yang agamis, sehingga mereka menyerap ilmu agama itu dan siap ketika waktunya taklif datang, dia bisa menerapkannya. Kemudian itokoh, itu mampu artinya secara fisik, mampu secara fisik dia mengerjakan puasa, ya puasa. Sihah dan sehat ya kalau lagi sakit, hari itu sakit, ya nggak puasa, nggak wajib itu. Nah kalau itokoh tadi masanya lebih panjang, artinya kalau itokoh itu, kalau orang tua kan misalnya sudah uzur itu, nah itu kan masanya panjang, jadi dia sudah tidak mampu untuk berpuasa, ya sudah tidak wajib lagi puasa gitu. Nah kalau ini sihah itu temporer, artinya dalam 30 hari ada beberapa hari dia kena sakit gitu. Dan jadi karena sakitnya itu, jadi dia tidak menjadi wajib puasa Ramadan. Kemudian wa iqamah, lawannya adalah musafir, dia itu mukim gitu, enggak dalam perjalanan gitu ya.
Oke, terus kemudian kita satu bab lagi ya. Faslun arkanuhu salah satu asya. Rukunnya, jadi yang harus dikerjakan di dalam puasa itu ada 3. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Niat pertama, lailan di waktu malam, likulli yaumin pada setiap hari fil fardhi dalam kefarduannya. Nah, ini niat itu ya sebagai pembeda, artinya tuh pembeda. Tetapi dalam kitab Ushulul Fiqhi yang dikarang oleh Abdul Wahab Khalaf, itu yang diwajibkan berniat itu hanya pas malam pertama saja. Kedua, ketiga, 4, 5, 6 sampai selesai itu tidak wajib. Jadi malam pertamanya saja yang wajib. Tapi di kitab ini adalah niat setiap malam. Jadi niat malam hari dilakukan, niat di malam hari setiap hari gitu. Fil fardhi dalam kefarduannya. Jadi kalau kitab ini mewajibkan untuk niat saban hari di malam hari itu di waktu puasa itu. Nah, terus gimana? Kok yang itu Abdul Wahab Khalaf itu hanya malam pertama dan ini setiap hari gitu. Jadi kalau dalam fikih ya, dalam fikih itu kalau qat'iyud dilalah semuanya itu sepakat. Jadi misalnya kewajiban sholat, semua mazhab itu adalah tidak akan berbeda. Tetapi yang zonniyud dilalah, yang masih zon itu belum pasti, ya ikhtilaf boleh gitu. Ya. Terus kamu memilih misalnya malam pertama saja puasa untuk niat, ya itu sah. Ya. Kalau tiap hari kamu berkeyakinan untuk harus niat, ya kamu sah juga. Yang ini alasannya apa? Yang ini yang Abdul Wahab Khalaf dalam usul fikih itu dia bilang karena dalam sebulan itu tidak ada puasa lain kecuali hanya Ramadan. Maka cukup hanya di awalnya saja gitu. Kalau yang ini ya memang setiap seperti ibadah harus diniatkan. Ya, setiap ibadah harus diniatkan karena sebagai inilah penanda gitu. Ada penanda, oh ini niat. Nah, niat saya tuh niat ini. Nah, dalam niatnya tersebut, kewajiban niatnya itu qat'iyud dilalah. Jadi pasti. Karena ada hadis Nabi yang mutawatir, innamal a'malu binniyat, seluruh amal itu harus dilandasi dengan niat. Nah, adapun waktunya gitu, itu adalah zonniyud dilalah. Nah, makanya berbeda. Nah, dalam perbedaan fikih itu ya, wacananya itu bukan wacana shawab dan khata', benar atau salah. Tapi wacana dalam fikih itu adalah jaiz wa afdal, boleh atau lebih baik. Ngerti ya? Jadi kalau fikih itu kita seakan-akan berbeda. Perbedaannya sih hanya pas lagi zona dilalah itu tadi. Tapi pas qat'iyud dilalah, kewajiban niatnya itu dua pihak ini sama gitu, harus mewajibkan sama, tapi waktunya itu ya. Nah, yang ini hanya satu malam saja, yang ini harus setiap malam. Oke? Nah, kalau perdebatan mazhab itu semuanya telah betul, ya. Perbedaan mazhab itu semua betul. Jadi wacananya itu bukan benar dan salah, tapi adalah boleh dan lebih baik. Ya ini boleh, ya ini lebih baik yang malam ini gitu. Jadi ya terserah. Jadi jangan gara-gara niat aja kita berantem, jangan. Gara-gara kita kunut berantem. Oh, saking gontok-gontokan ini lebih benar. Enggak, ya, bukan begitu. Nah, dari fikih itu semuanya benar. Mazhab. Jadi kebenaran fikih itu adalah relatif, ya. Kebenaran fikih itu relatif, ya. Ya karena tadi zonid dilalah, makanya fikih itu dinamis.
sesuai perkembangan zaman dan bisa menjawab problem hukum Islam gitu. Misalnya nanti wah inilah serunya gitu, karena dinamisnya ilmu fikih itu begitu. Jadi kita seru kalau kita mengikuti itu, kita tuh apa namanya, seperti enak kalau mengikutinya tuh semakin pengen membaca lagi karena dinamis itu, ilmu fikih dinamis gitu. Yang penting kita terbuka akan perbedaan, ya, terbuka akan perbedaan itu luar biasa gitu ya. Terus itu tadi tentang niat di malam hari boleh dilakukan setiap malam seperti yang kitab ini boleh, yang seperti biasa kita tuh setelah tarawih kita baca niat, atau hanya pas malam pertama. Nah, pas malam pertama aja itu ada di kitab Ushulul Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf ya. Terus watarku yang kedua adalah rukunnya watarku muftirin, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan, zakiron ya, secara apa namanya? Zakiran secara ingat, artinya secara sadar ya, oke. Mukhtaran, saya sadar gini. Kalau nggak sadar gitu ya, kalau nggak sadar, misalnya malah hari pertama gitu, tiba-tiba ngopi, langsung wah ngopi. Loh dia nggak sadar gitu, dia ngopi, terus dikasih tahu sama temennya, ini kan puasa, oh astagfirullahaladzim. Nah itu kamu teruskan aja. Nah itu namanya yang disebut dengan zakiron. Tapi kalau nggak zakiron, kalau dia nggak sadar, ya nggak membatalkan gitu ya. Mukhtaron, dia pilih, dia memilih. Jadi manusia itu hebatnya manusia itu dipilih, ya, memilih dan ada pilihan gitu. Jadi kenapa kita tuh makhluk sosial yang paling hayawanun natik, manusia yang berlogika itu? Ya karena kita diberi akal yang luar biasa dahsyat itu dan memilih. Sok dengan akalmu tuh bisa memilih kebaikan atau keburukan gitu. Ghairu jahilin, tidak mengetahui, ma'zurin, yang apa namanya, uzur karena ada hal-hal yang memberatkan, atau ghairu jahilin ma'zurin wasaimun, dan puasa. Jadi sekali lagi niat. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan secara sadar dan secara mukhtaron, sangat terpilih, berjahil yang tidak tahu, makzurin. Ya. Jadi kalau yang tidak tahu ya nggak apa-apa. Jadi artinya begini, ya tiba-tiba tadi contohnya tuh makan, dia tahu gitu, ya gitu. Wasaimun, dan puasa. Demikianlah taklim hari ini alhamdulillah membahas 3 bab syarat sah puasa, syarat wajib puasa, dan rukun-rukun puasa. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang Islam, khususnya tentang puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.